Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke tafsir surat Al-An'am. Kita sampai di ayat 102. Sebelumnya Allah telah berfirman dalam ayat 99, 100 dan 101 bahwa manusia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah dari bangsa jin. Kemudian manusia menuduh bahwa Allah punya anak, baik laki-laki atau perempuan, sehingga Allah menyangkal semua tuduhan itu. Bagaimana mungkin Allah memiliki anak laki-laki dan perempuan sedangkan tidak ada jenis zat Allah yang berjenis kelamin perempuan. Dari mana mereka dapatkan ide-ide itu? Ini adalah ide-ide yang ditiupkan oleh jin untuk menyesatkan manusia. Nah, kemudian kita masuk ke ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikumullahu rabbukum. Demikian itulah Allah Rabbukum, Tuhanmu, Rabbmu, yang menciptakanmu, yang memeliharamu. Allah itu tidak punya anak, Allah itu tidak punya istri. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Kenapa? Karena khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Karena Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Jadi zat yang berhak untuk disembah adalah zat yang menciptakan segala sesuatu, bukan makhluk, bukan jin, bukan pohon, bukan motor yang disembah oleh manusia. Sekiranya ada suatu zat yang bisa menciptakan sesuatu, satu atau dua, dia belum bisa dijadikan zat yang disembah, karena hanya satu dan dua. Sedangkan makhluk yang ada di muka bumi ini triliunan jumlahnya yang kita tidak tahu, dan sebab kita hanya bisa melihat, dan masih banyak makhluk lain yang kita tidak bisa lihat. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan Dia atas segala sesuatu menjadi pengurus. Jadi ketika Allah menciptakan makhluk, Allah tidak melepaskan begitu saja. Allah jamin rezekinya, beri sedikit demi sedikit. Allah atur ritme, timing pembagian rezekinya. Allah berikan petunjuk seperti bayi yang kemudian duduk, kemudian bisa berdiri, bisa berjalan, semuanya ada waktunya. Semuanya itu diurus oleh Allah. Kemudian Allah tidak berhenti di situ menceritakan kebesarannya, disusul oleh ayat berikutnya 103, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Tidak dapat mencapainya penglihatan makhluknya, dan Dia dapat mencapai semua penglihatan. Wa huwal latiful khabir, dan Dia maha halus dan mengetahui. Ada dua hal yang mau saya sampaikan tentang Allah yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan. Yang pertama adalah pendapat Ikrimah yang menggambarkan tafsir ayat ini sebagai analogi ketika dia berkata kepada muridnya, apakah kalian bisa melihat langit seluruhnya? Muridnya berkata tidak, hanya sebagian saja yang kelihatan, sedangkan bagian yang lain tidak bisa dilihat. Nah, itulah analogi bagaimana kita tidak bisa melihat Allah seluruhnya, karena Allah lebih besar daripada langit dan bumi. Itu yang pendapat yang pertama. Yang kedua,
Ketika Rasulullah SAW Mi'raj ke langit ketujuh, Rasulullah SAW berjumpa dengan Allah. Nah, di sini ada dua perbedaan pendapat. Yang pertama yang mengatakan bahwa Allah bisa, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bisa melihat Allah, dan yang kedua adalah yang dikemukakan oleh Aisyah bahwa Rasulullah SAW tidak melihat Allah karena antara beliau dan Allah ada hijab yang berupa cahaya. Inilah yang dimaksud dengan tidak bisa dicapai oleh penglihatan. Karena apa? Zat ini terlalu dahsyat kekuatannya, sehingga apapun yang bisa melihatnya secara langsung akan hancur, sehingga perlu makanya hijab dalam bentuk cahaya di depan Rasulullah SAW. Dan sebaliknya Allah bisa mencapai semua makhluknya, melihat semua makhluknya. Dan lebih daripada itu, ketika ada satu zat yang sangat besar, dia tidak bisa melihat yang sangat kecil sekali. Seperti kita tidak bisa melihat bakteri, kita tidak bisa melihat virus yang sangat kecil. Sedangkan Allah yang lebih besar daripada langit dan bumi bisa melihat yang halus dan yang kecil. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Itulah tafsir surat Al-An'am ayat 102 dan 103. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.